adanya perjanjian-perjanjian gelap. Oh, pesugihan. Pesugihan. Itu kan di bisnis, Mas. Tapi kalau di politik sendiri, pesugihan itu ada nggak sih? Dan mitos sebelumnya adalah kesaktiannya Pak Soeharto ini ada di Butin. Pesugihan itu pasti ada tumbal nggak sih? Ya? Tempat prostitusi aja kalau sebelah polisi aman. Minuman, guna-guna dan sebagainya. Ini ada kerasa jejak-jejaknya di sini. Episode kali ini, tim liputan misteri politik akan menelusuri sebuah hotel terbengkalai di kota Cirebon. Penginapan terbengkalai tersebut dikenal publik dengan nama Hotel Beringin. Dari beberapa artikel dan pengakuan publik, aura mistis dan horor kerap terpancar dari Hotel Beringin. Padahal dulu, di masa kejayaannya, Hotel Beringin diketahui sering menjadi tempat persinggahan artis atau publik figur di tahun 90-an. Dari fakta tersebut, lantas beredar opini bahwa Hotel Beringin menjadi tempat perjanjian goib atau pesugihan oleh pemiliknya. Selamat datang di Mistik Misteri Politik. Kali ini gue dan Mas Yus akan membahas dasarnya kita tertarik karena ini adalah sebuah hotel lama, Mas Yus. Di tahun 90-an. Oke. Terkenal. Oke. Sering dipakai artis juga kalau berkunjung di kota Cirebon. Oke. Tapi pada saat bangkrut dan gak diruntuhkan, orang-orang mencari tahu ini punya siapa. Oke. Dan ternyata tidak terdaftar di Dinas Budaya dan Pariwisata. Gak ada yang tahu ini punya siapa. Misterius sekali. Misterius sekali. Dan ini ada hubungannya. Apakah ini ada orang dalam? Ini kalau udah begini ini menarik ini. Benar, tapi kalau udah sudut pandang Mas Yus, biasanya kalau ada sebuah tempat yang udah lama nggak ditempatin tapi nggak pernah dihancurkan, itu kan banyak di Indonesia seperti itu. Iya, kemungkinan sih dua ya. Ya. Apakah memang dia kalah kalau dari segi metafisik ya? Apakah dia kalah karena kiriman santet usaha? Oke. Gitu. Sehingga kemudian bangkrut, kalah sama persaingan. Ya. Terlepas mungkin dari manajemennya mungkin kurang bagus dan sebagainya. Atau yang kedua, ini yang biasanya paling sering terjadi. Apa? Ini kaitannya sama adanya perjanjian-perjanjian gelap. Oh, pesugihan. Pesugihan. Jadi polanya adalah bangunan itu memang sengaja dibangun dengan hasil dari pesugihan. Oke. Tapi kemudian diperjanjikan kalau misalnya Ya. masanya sudah habis, maka itu akan menjadi istana bagi makhluk yang membuat perjanjian tersebut. Harus diakui, praktik supernatural di bidang usaha yang dikenal dengan nama santet biasanya banyak digunakan sebagai strategi penglaris. Kini, pasca ditinggalkan penikmatnya, Hotel Beringin disinyalir menjadi tempat bernaung makhluk tak kasat mata. Padahal jika melihat lokasinya, Hotel Beringin berada di pusat kota yang umumnya ramai atensi publik. Dia tengah kota, kalau nggak salah pinggir jalan, hook, sebelahnya kantor polisi lagi. Aman itu. Apa yang kurang coba? Iya, Gitu ya. tempat prostitusi aja kalau sebelah polisi aman. Oke, Mas. Nah, kalau ngomongin pesugihan itu pasti ada tumbal nggak sih? Maksudnya bukannya logikaku ya. Ada tumbal berarti udah ya lu bakal aman aja bisnis lu. Iya. Emang ada masa expire-nya kalau pesugihan? Pasti ada expirednya. Dan memang kadang-kadang polanya itu kalau kita sebagai orang supernatural kita paham pesugihan itu bengis, Mas. Itu udah melebihi pinjol. Pinjol itu masih mending, ya. Ini pesugihan nih. Ini pesugihan ya. Ini pesugihan itu kadang-kadang ya. Misalnya tenor lagi. Apa ya? Terminnya. Misalnya taruhlah 5 tahun gitu. Kadang-kadang baru 4 tahun setengah atau baru kemudian belum nyampe 5 tahun. Ada yang nagih. Gue pengen anak lo yang laki-laki. Itu tapi udah perjanjian dari awal kan? Memang udah perjanjian dari, tapi Ditagihnya cepet. ditagihnya lebih dulu, tagihnya cepet. Kalau misalnya, lo kenapa kok sekarang? Loh, gue udah ngasih lebih banyak lo, gitu. Lo udah menikmati apa segala macam yang gue kasih ini. Okay. Harusnya memang perjanjiannya masih besok, tapi karena gue udah kasih lebih,
gue mau tagih. Oh, dikasih lebih, dikasih nikmatnya gitu. Lebih dikasih dulu. Nikmatnya lebih. Oke, pesugihan itu berarti nggak akan abadi ya, maksudnya kekayaannya nggak akan abadi. Akan, ya udah pasti. Kemudian kalau misalnya perjanjiannya habis ya udah rontok semua, selesai semua. Bener-bener udah nol aja tuh udah. Iya. Bangkrut sebangkrutnya. Bangkrutnya. Jika dilihat dari sudut pandang supernatural atau metafisik, perjanjian goib atau pesugihan yang dilakukan oleh pemilik Hotel Beringin dianggap sudah habis masa waktunya. Sehingga kala itu Hotel Beringin ditinggalkan oleh penikmatnya. Namun jika diusut lebih jauh, tampaknya praktik supernatural atau metafisik ternyata banyak pula diimplementasikan dalam kontestasi politik. Kalau pesugihan kan minta materi, minta harta kan ya. Tapi kalau politik kan lebih kepada untuk kekuasaan, jabatan, atau mempertahankan juga posisi, ya mempertahankan juga, dan supaya kemudian dia bisa menyebarkan pengaruh ke orang-orang juga bisa gitu. Kalau masa-masa kampanye? Masa-masa kampanye itu ya yang wajar terjadi adalah untuk misalnya kalau saya yang tahu itu di lingkup lurah, kepala desa gitu. Kemudian ada yang coba menggunakan cara-cara supranatural. Saingannya ada yang sakit lah. Saingannya ada yang kemudian kecelakaan kah? Atau mungkin ada menimpa kejadian-kejadian yang kayak nggak masuk akal gitu. Oke. Dan sebenarnya kan yang namanya hal ini itu sudah dari zaman dulu, dari zaman kerajaan itu sudah ada. Seperti cerita misalnya Panembahan Senopati, itu kemudian mengadakan deal atau mengadakan ijab. Ijab nggak harus selalu kayak ijab kabul perkawinan, nggak, tapi ini ijab dalam artian kesepakatan. Panembahan Senopati untuk Kesultanan Mataram dia mengadakan perjanjian dengan Ratu Kidul, atau Nyai Roro Kidul, untuk kemudian bersepakat supaya para pasukan Nyai Roro Kidul itu bisa ikut melindungi dinasti Mataram dari serangan musuh. Dan kebetulan itu terbukti pada saat serangan kerajaan Pajang pada waktu itu, ternyata dengan posisi pasukan kerajaan Mataram yang jumlahnya sedikit atau kalah jumlah dari pasukan Pajang, itu ternyata bisa menang. Gitu. Nah ini kemudian mitoskan atau diasumsikan bahwa berkat dari perjanjian itu kerajaan Mataram terlindung dari serangan musuh. Nah kalau misalnya ini kan mitosnya nih, Pak Soeharto di masa hidupnya ada yang bilang, karena masih ingat banget tuh Pak Soeharto waktu menjelang hari-hari terakhirnya di ICU, koma berhari-hari, ada yang bilang nggak bisa. Kalaupun bisa misalnya dia bisa tidur dengan panjang kalau misalnya gurunya datang atau diturunkan ilmunya. Nah itu. Dan mitos sebelumnya adalah kesaktiannya Pak Soeharto ini ada di Butin. Maksudnya yang kayak gitu-gitu emang beneran ada. Dan kalau di Pak Soeharto ini sendiri gimana Mas melihatnya? Ya sebenarnya sih kalau dari sudut pandang supranatural, kalau Pak Harto terlepas dari dia punya pegangan, ageman atau gimana, saya lebih percaya beliau ini memang mendapatkan wahyu untuk kemudian bisa berkuasa. Jadi wahyu itu memang dia yang terpilih untuk berkuasa. Namun wahyu ini kemudian itu kayak semacam menitis atau kemudian kayak semacam masuk ke dalam tubuh seseorang, yaitu Ibu Tien Soeharto. Jadi Ibu Tien Soeharto itu bukan kemudian ilmu atau bukan kemudian itu disebut sebagai bahwa memang itu adalah pegangan dalam artian pegangan kesaktiannya Pak Soeharto, enggak, tapi memang wahyunya kekuasaan, jodoh kekuasaan bagi Pak Soeharto itu wadahnya ada di Ibu Tien. Gitu. Terlepas percaya atau tidak, harus diakui, metode pesugihan masih jadi opsi yang menggiurkan bagi banyak orang di Nusantara. Namun, seperti yang banyak diketahui pula, praktik ini tidak datang tanpa konsekuensi. Berarti kalau bisa kita ngambil kesimpulan bahwa pesugihan-pesugihan itu kerap terjadi. Dan salah satu tempat yang kita akan datangin ini, sebuah hotel di daerah Cirebon pun termasuk salah satu. Ya, mungkin ini kita masih
coba untuk meraba-raba ya. Mungkin nanti itu akan jelas kalau mungkin misalnya kita nanti datang ke sana. Saya akan coba lakukan metode retrokognisi plus juga nanti ada kita lakukan mediumisasi untuk kemudian bicara dengan para entitas atau makhluk-makhluk yang tidak kelihatan di sini. Oke. Selamat datang di Mistik Misteri Politik episode berikutnya. Ya. Kita akan mencoba meng-cross-check apa yang terjadi di sini. Seperti info yang kita dapat sederhananya tadi, ini adalah bangunan hotel dulunya, Mas. Bisa dibilang sebuah hotel di Cirebon, tengah kota. Anda bisa terdengar banyak kendaraan. Dari tahun 90-an sudah bangkrut, sudah ditinggal. Tapi fakta-faktanya adalah masih ada yang tinggal sampai sekitaran 2019. Kita konfirmasi ke tadi ada salah satu warga lokal di sini yang di depan yang mengatakan bahwa pemiliknya masih sering datang dan tinggal di sini. Berarti itulah yang sampai 2019. Nah, fakta yang kedua yang menarik adalah bangunan ini sebenarnya tidak diketahui dan tidak terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jadi pada saat bangkrut dicoba cari datanya siapa yang punya, nggak ditemukan. Berarti kan ada yang disembunyikan. Nah, yang ketiga adalah di bawah tanah ini ada pusaka keluarga yang ditanam. Nah, ini yang kita akan coba periksa karena ini berkaitan dengan Dinas Pariwisata dan Budaya. Kenapa nama pemiliknya tidak ada? Sejauh apa praktik pesugihan yang dilakukan oleh pemilik Hotel Beringin? Apakah benar kini tempat tersebut banyak dihuni makhluk gaib tak kasat mata? Perjanjiannya tidak dipenuhi begitu, ada aja kemudian yang membuat karirnya itu tiba-tiba selesai, kesangkut kasus lah. Oh, itu bisa jadi terkena karena ada pengaruhnya seperti ada itu. Juga pengaruhnya. Bazar-bazar itu nggak cuma di itu ada yang gerak itu. Ini kayak ada binatang di dalam sana. Atau tiba-tiba ada pihak keluarganya yang meninggal, itu ada indikasi ada permainan model-model supranatural atau mungkin perang gaib yang terjadi.